Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan memohon pertolongan penyertaan dari Tuhan. Kita mengawali hidup ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati dan sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dibukakan akal dan pikiran kami. Kami dapat mengerti dan menerima firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita dalam renungan pagi hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan ayat yang menjadi sorotan pembahasan kita terdapat pada ayat yang ke-16. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dari bacaan ini saya mau mengambil tema adalah Allah adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh pasti tidak enak kalau hidup terjajah, hidup selalu diintimidasi dan berada dalam ketakutan. Keadaan seperti itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel, karena mereka dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun. Orang-orang Midian mengambil hasil panen, memusnahkan hasil tanah dan juga segala hewan milik orang Israel. Dan mereka menakuti bangsa Israel, sehingga bangsa Israel lari bersembunyi di gua-gua, membuat tempat perlindungan di dalam pegunungan. Bangsa Israel harus mengalami penderitaan. Mereka begitu berputus asa dan hidup yang penuh kelabu akan masa depan karena perbuatan orang Midian yang menghabisi semua milik orang Israel, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat dan menderita. Ayat 3 sampai ayat 6. Pertanyaan kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Allah yang mereka sembah tidak sanggup membebaskan mereka dari cengkraman bangsa Midian? Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Tuhan mengizinkan hal itu terjadi oleh karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan pada ayat yang pertama. Karena itulah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian dan mengizinkan penderitaan menimpa hidup mereka. Dari cerita ini kita bisa melihat selalu ada konsekuensi untuk setiap ketidaktaatan orang Israel sebagai umat pilihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kepahitan hidup, dalam penderitaan berat yang mereka alami, pada ayat yang ke-6 mengatakan, berserulah orang Israel kepada Tuhan dan tergeraklah hati Tuhan untuk menolong. Menarik sekali kita bisa melihat karena Tuhan justru mengirimkan seorang nabi untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai jawaban atas doa mereka. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memanggil seorang muda yang bernama Gideon, yang pada waktu itu sedang menggirik gandum di tempat pemerasan anggur. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 12. Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat dari ayat ini, mulanya panggilan itu tidak ditanggapi positif oleh Gideon. Karena dia merasa tidak percaya diri dan dia merasa tidak mampu. Sukar bagi Gideon untuk memahami kenapa alasan Allah memilih dia untuk menjadi alatnya membebaskan orang Israel. Karena Gideon sendiri merasa dia tidak memenuhi syarat. Karena dia hanyalah berasal dari kelompok yang terkecil, suku Manase. Dan ia pun yang termuda di antara kaum-kaum keluarganya pada ayat yang ke-15. Namun ternyata Tuhan menjanjikan bahwa Allah menyertai Gideon. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-16. Bapak Ibu, kita bisa melihat ternyata Tuhan tidak pernah salah dalam pilihannya. Sekalipun awalnya Gideon merasa bahwa dia tidak layak dan dia merasa mustahil untuk bisa memenangkan pertempuran. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-7, kita akan melihat betapa Tuhan bekerja secara ajaib dan memakai Gideon bersama 300 tentara menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa, sanggup mengalahkan bangsa
Midian yang jumlahnya jauh lebih besar. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa apapun keadaan kita saat ini, ketika kita mengalami penderitaan ataupun ketika kita berada dalam keterpurukan yang kita alami, jangan pernah menyerah. Berserulah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan itu keselamatan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Allah sanggup memakai kita dengan caranya, meskipun mustahil bagi kita. Tetapi Allah sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang menyertai orang percaya adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Tuhan yang sama menolong Gideon. Tuhan itu pula yang kita sembah hari ini akan menyertai kita. Berserulah kepadanya. Allah adalah keselamatan bagi semua umatnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, sering ketika kami melihat kepada diri kami, maka kami merasa kecil dan tidak mampu. Tetapi Allah di dalam Kristus yang dengan kuasanya yang ajaib mampu menolong kami bahkan melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu kiranya biarlah Tuhan yang menuntun setiap kami orang-orang yang percaya mengalami kemenangan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.